Halo, gue Suci Utari. Selamat datang di channel Sulpayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan sesuai dengan openingnya nih, kalau kali ini gue kehadiran seorang, you know lah, cewek cantik gitu kan. Udah mirip kayak artis siapa gitu ya, Kak Suci ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yuda. Gimana Kak rasanya? Abis hujan-hujanan di Bogor gitu kan, feeling good apa feeling kayak aduh cold Dingin banget? sih. Butuh hangatan kayak. Ya, Oke, kali itu kita akan bakalan bahas gitu ya, ibaratnya kayak staycation atau vacation. Nah, kalau Kak Suci sendiri lebih memilih yang mana Kak? jelas staycation. Staycation sama siapa? Dia. Me time. Me time, oke. Kenapa lebih memilih staycation Kak? Apa ya? Aku agak mageran sih orangnya. Jadi kayak lebih suka staycation daripada vacation. Kalau misalkan staycation itu kayak cuma ya udah misalkan di hotel gitu kayak leyeh-leyeh aja. Kalau misalnya vacation tuh lebih ke jalan-jalan kan setahu aku ya. Oh iya benar. Kayak explore tempat gitu. Kalau staycation tuh lebih nikmatin si fasilitas hotelnya. Gitu. Fasilitas Langsung hotelnya hotel gitu ya. Oh, berarti udah nggak level sama yang dor-doran gitu ya. Atau yang digosok-gosok gitu kan. Yo-yoan gitu kan. Enggak ya? Nggak pernah. Oh, enggak pernah. Tapi pengen. Nggak tahu. Ada sih yang lucu cuma nggak terlalu pengen. Kayak nggak tahu Oke. beda si yang dor-doran itu sama hotel tuh kalau nggak salah ada bedanya. Nggak bedanya apa ya? Cuma kurang ini aja. Si fasilitasnya kayak kurang aja gitu. Kayak mungkin Oke. hotel kecil kali ya kalau si yang dor-doran ini nih. Gitu. Dor. Tapi nih Kak Suci, kalau misalnya gue pribadi nih, gue nggak tahu maksudnya apa kalau juga merasakan kayak ibaratnya untuk nowadays, untuk zaman sekarang nih ya Kak, pasti kan ada aja orang yang bilang kalau staycation kan pasti udah konotasinya negatif. Nah, lu sendiri pernah gak sih Kak dapet judgement dari orang-orang, mungkin netizen followers IG lo? Kebetulan dan alhamdulillahnya tidak pernah sama sekali. Serius? Buaya-buaya? Nggak ada. Jadi kalau misalkan lagi di hotel kayak gitu, emang orang tuh taunya aku nge-review hotel. Jadi kadang misalkan aku tuh di staycation ini dijadiin kayak rutinitas sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau ada 1 bulan enggak tuh pernah ada yang nanya kayak kok enggak Staycation. enggak staycation gitu. Kadang gue butuh referensi baru nih, kayak hotel yang lu datengin tuh kadang suka enak-enak gitu kelihatannya karena emang pure kayak gitu. Oke, no editing segala Nggak- macam gitu nggak ya. ada. Terus Gila. kayak udah emang orang tuh taunya review hotel aja, nggak yang gitu. Yang gitu banget, gila sih. Tapi kalau misalnya lu nggak percaya, lu boleh banget langsung aja cek Instagramnya Kak Suci Utari ya kan. Bener ya Kak, username-nya itu? Suci Utari 7. Oh, Pakai angka. 7-nya. Kenapa ada angkanya? Biar kapelan sama ada artis yang aku suka. Siapa? Si Al. Emang Al Ghazali pakai 7? Iya, Al Ghazali 7. Oh. Soalnya tanggal lahir aku tuh bukan 7 belakangnya, cuma kayak biar sama aja. Oke, berarti itu kalau angka 7 itu berarti karena Al Ghazali. Iya, karena Tapi kalau dilihat dari Instagram, dari TikToknya nih Kak, maaf loh kalau OOT dikit. Kan banyak yang miripin sama Ariel Tatum gitu ya. Tetep ya Kak Ariel Tetep ya. Maksudnya itu emang benar-benar berarti emang ngefans atau emang karena just lucky aja tiba-tiba dilirik sama Kak Ariel Tatum atau gimana tuh? Awalnya karena Al juga. Oh. Jadi waktu itu tuh Ariel tuh sempat kayak ada bukan gosip sih, emang kayaknya deket sama Al gitu. Dari situ tuh kayak udah suka sama Ariel. Nah dari dari deket sama Al itu ngefans nih sama Ariel, cuma nggak terlalu ngikutin karyanya, lebih suka sama personal diri dia aja, kayak cantik banget. Terus dari situ kayak halu aja, kayak suka memirip-miripkan diri. Udah gitu awalnya cuma bilang ke teman-teman terdekat aja kayak gue mirip Ariel Tatum ya, pede banget gitu kan. Terus kayak lama-lama karena sering ngomong kayak gitu pada kecuci otak nih. Kecuci otak. Jadi ya udah jadi banyak yang bilang bilang kayak mirip. gitu. Tapi itu bihana sini ya Kak. Maksudnya selain emang lu mungkin emang hobinya staycation, selain mungkin emang lu ngefans sama Al Ghazali, tapi emang lu secantik Ariel Tatum kok. Dengan versi yang berbeda dengan versi diri lu sendiri. Cila, lama-lama gue langsung dijudge sama netizen, lu buaya juga ya Yud.
Tapi nih Kak Suci, kita back to topik lagi. Maksud gue adalah kalau misalnya emang ternyata lu beruntung banget tidak di judgement sama para buaya, wah sabi nih staycation gitu kan. Ya sabi buat masak di hotel gitu kan. Tapi maksud gue adalah gimana sih menurut lu Kak, misalnya ada cewek yang staycation, apakah memang selalu beranggapan ya udah kita mainnya di hotel aja atau ya udah kita staycation aja buat main? Kalau misalkan gue pribadi ya, kalau staycation itu tuh awalnya berawal bangetnya tuh, ya ala-alaan lagi zaman sekarang tuh kayak self healing ya. Oh, kedoknya self healing. Kedoknya, terus kayak jenuh aja sama suasana rumah gitu. Oke. Kayak ya bosen aja di kamar mulu, kayak pengen nikmatin yang kayak kamar dengan fasilitas yang berbeda di hotel gitu kan. Terus emang kalau misalnya staycation ini, gue tuh selalu nggak sendiri sih, tadi bohong sih, kayak sama teman-teman sebenarnya. Berarti bukan self healing, itu hanya kedok aja ya. Ya self healing ditemenin temen lah biar nggak stres. Oh, oke. Ada temen yang nemenin gitu. Terus ramean juga kadang. Terus kayak di situ tuh kayak ya main games atau pokoknya ngobrol-ngobrol, cerita kayak deep talk segala macem gitu. Pillow talk. Wah, tapi kalau misalnya lu sendiri berarti kalau misalnya nih Kak, ada cewek yang misalnya staycation, karena tadi belum terjawab Oh, gitu. iya. Akhirnya gimana sih menurut pandangan Kakak yang tiba-tiba ternyata cewek yang suka staycation di judgementnya bisa main? Nggak ngerti ya. Jadi kalau misalkan di updatean aku tuh, aku lebih kontenin kamarnya aja mungkin yang kayak gitu tuh lagi di hotel dengan pakaian seksi kali. Jadi makanya ada yang I see. Oke. kayak gitu di judge-nya. Sedangkan kalau aku sendiri kalau lagi di hotel gitu benar-benar nggak pernah yang kayak ke akunya, lebih ke kamarnya aja ngekontennya. Jadi Beruntung banget. nggak ada yang ngejudge aku kayak gitu. Karena nggak pernah yang update kayak seksi-seksi di backgroundnya hotel. Iya, kayak Nah, gitu. Oh, tapi kalau Kak Suci sendiri, pernah nggak sih Kak kayak ibaratnya kesampaian atau bahkan ternyata sebelumnya kayak ada niatan, ah yaudah deh gue mau ke hotel, terus tiba-tiba ada teman yang nyusul gitu kan? enggak, gue nggak pernah kayak ngizinin temen yang tiba-tiba nyusul itu. Oh, emang direncanakan aja. Jadi kalau misalkan emang gue pengen ke hotel ini, terus gue tuh udah ngerencanain ke hotel ini nih. Gue mau ke hotel ini, mau ikut nggak sama teman-temannya, gue mau aja. Nggak pernah kayak lo lagi di hotel ini, gue mau ke situ dong. Nggak akan gue izinin. Kayak gue pasti punya alasan bertele-tele buat lu nggak bisa datang ke hotel gue. Karena gue pengen nikmatin tuh hotel tuh. Nih hotel udah gue bayar nih. Betul. Gue nggak mau ada stranger yang datang. Kadang juga gue pernah kayak jahat sih kayak gini. Gue ngajak temen gue ini tuh pengen cowoknya datang, nggak bisa. Itu hotel gue yang bayar. Gue nggak mau. Kayak Cowoknya dia kadang kalau nggak ngajak temennya gitu, gue nggak mau. Kalau misalkan emang lu mau ketemu sama cowok lu atau temen lu Di mau datang luar. sini, di lobby. Oh, Dan kamar gue ini kamar gue nabung buat nih kamar buat gue nikmatin sama lulu, pada lu jangan sama lulu gitu. Gue nggak mau didatengin sama orang yang nggak gue pengen gitu. mantap. Karena emang buat gue itu kayak apa ya Kak? Maksudnya kan hotel itu kan sifatnya juga private ya, Iya, karena room kan yang kita datengin. Jadi kayak buat lo nih yang kalau misalnya memang modalnya badan doang, mending jangan ngarep deh. Bisa tiba-tiba nyusul gitu ya. Ya modal dikit kali, cailah. Even dia bawa makanan pun kalau gue nggak pengen nggak usah dateng. Karena kan harga makanan mungkin gak semahal harga kamarnya Iya, kali iya. ya. Apa ya? Apalagi misalkan buat diinepin gitu. Gue tuh ke situ buat istirahat. Gue nggak pengen di kasur gue tuh rame-rame orang gitu loh. Kalau iya, gue personal, betul. ya kurang friendly sih, cuma ya gimana lagi. Iya sih bener. Gak apa-apa, itu kan hak lu Kak, lu yang bayar. Tapi nih Kak Suci, kan tadi lu udah nge-spill dikit sama omongan lu kalau misalnya ternyata mostly one week satu kali dalam sebulan. Itu lu nge-planninginnya hanya di satu kota yang berulang-ulang atau berulang kali hotelnya yang berbeda? Kalau gue tuh suka explore, jadi tapi di satu area. Oke. Nah, gue tuh suka banget ke area Jakarta Selatan. Oh, jaksel banget anaknya. Suka daerah situ karena si hotel-hotel ini punya view yang gue pengen. Gue tuh Oke. suka banget sama hotel yang view-nya city. Oke. Jadi kayak ngeliat macet-macet tuh gue suka. Ngeliat gedung-gedung, lampu gedung warna-warni itu gue suka. Dibanding gue nginep di Bogor. Kalau Bogor kan paling view mentok tuh gunung. Iya betul. Atau lihat ijo-ijo pemandangan tuh gue kurang suka. Jadi makanya ke area Jakarta Selatan Jakarta. yang banyak gedung-gedungnya itu. Nah udah gitu, kalau buat hotelnya sendiri karena suka explore itu, jadi kayak pindah-pindah hotel tiap bulan tuh. Dan selalu suka nyari-nyari juga kayak dari misalkan ada rekomendasi dari TikTok atau di YouTube kayak di timeline Thumbnailnya, suka ada yang nge-review kan, tiba-tiba terus gue buka, oh kayaknya sabi juga nih hotel nih, kayak buat didatengin kayak asik gitu. Terus nyari-nyari di
Apa sih namanya kalau kayak gitu? Yang kayak Traveloka kayak gitu, Agoda. Oke, Iya. nggak apa-apa. Heeh. Misalnya nyari di Traveloka harganya masuk, ya udah. Oh, berarti emang lu referensinya di Traveloka juga ya istilahnya. Ini kita no Dan endorse ya, maksudnya emang ini hanya referensi untuk buat lo yang misalnya pengen self healing atau mungkin kedoknya me time. Padahal dan gue mah tuh temen. selalu ini loh, selalu weekdays, nggak pernah weekend. Kenapa Karena gue harganya? tahu kalau misalkan weekend tuh satu harga kadang lebih tinggi, Betul. dua rame hotelnya. Oh, Gue tuh suka pokoknya yang sepi. berarti lu di hotel nggak pernah ada kedengeran suara-suara kamar sebelah yang berisik ya? Ya ada lah hotel, jarang yang kayak rata-rata hotel kedap sih. Oh, kedap ya. Jadi Oh, nggak pernah ngedenger yang itu kalau weekend tuh pasti rame kan. masih rame ya. Wah, gila sih. Kayak kolam renangnya kayak gitu segala macam. Sedang gue nggak pernah berenang sih, cuma gue nggak suka aja kalau rame-rame kayak gitu. Oke, ini gue menarik sih nih Kak. Maksudnya adalah kita sambungin ke cerita lo lagi. Kalau misalnya katanya lu tuh suka explore hotel ya, Iya. bukan explore cafe, bukan explore makanan. hotel. Udah nggak zaman. Explore makanan sih, cuma Oh, ya, masih tetap hotel juga. worth lah. Tapi nih Kak, menurut lu yang sebagai mungkin explorernya itu hotel yang paling benar-benar enak banget buat self healing. Kriterianya apa aja Kak? Kita bilang 5. Ayo yang pertama. Kalau versi gue ya, Oke. satu gue suka hotel yang tinggi. Jadi kayak pokoknya lantai atas yang bisa, kalau bisa lantai 20 lebih lah. Gue pernah nginep di hotel yang lantai itu lantai 47. Anjir. Jadi nggak tau makin tinggi itu hotel kayak makin suka. Makin halu. Mm-mm, Oh kayak, enggak ya? kayak ngeliat ke bawah tuh kayak makin kecil gitu. Oh iya bener. Oke, Itu satu. yang tinggi. Yang kedua, City view. city view. Oh, jadi prioritasnya harus tinggi ya Iya, tinggi hotelnya. karena biar Oke. dapet city view kan. City view. City view tuh paling penting buat gue nyari. Kalau misalkan gue nyari hotel tuh paling penting tuh city view-nya. Oke. Lebih mau- suka ke malam apa yang ke siangnya, Kak? Kalau apa? Yang city view-nya. Ya malam dong. Oh, lebih ke malamnya. Malam. Jadi Oke. kayak ngelihat itu yang lampu-lampu, macet-macetan tuh gue suka ngeliatnya. Bener. Kayak gitu. Tadi mau bilang apa kalau Apa? tadi sebelum gua potong mau bilang Kalau apa tuh? misalkan kan ada juga orang tuh nyari itu tuh berdasarkan kamar kan, kamarnya bagus. Tapi benar. kalau view-nya jelek ya drop juga sih. Drop Kalau di gua say. mendingan kayak kamarnya biasa aja tapi view-nya bagus. Oh, itu nggak apa-apa. Kalau gua Heeh. personal kayak gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, nggak ada bathtubnya tapi ya udah bagus. Cila Dan bed itu up. dan itu tiga nggak mesti bathtub. Oh, yang ketiga nggak mesti bed up. Nggak mesti bathtub, pokoknya Oh, city view sih. Oke. Berarti Oh sama ini kamar luas. kamar luas keempat. Oke. Satu Soalnya lagi. gue ramean kan. Oh. Jadi kayak ya harus luas aja. Apanya nih? Ya kamarnya dong. Yang kelima. Strategis deket tempat makan. Oh, harus makan ya. Iya dong. Mau nge-GoFood juga harus deket sama tempat makan yang enak-enak. Wah, gila sih. Ini berarti udah ada 5 kriteria dan so far yang lu explorer nih, Kak. Semuanya lengkap yang lu butuhin. Ya ada minus apa gitu. Pasti ada lah. Salah satu nggak ada. Belum nemu yang kayak 5-5-nya itu tuh ada di dalam satu hotel tuh. Belum. Belum. Oke, kalau misalnya tadi adalah 5 kriteria yang wajib banget kita cari di hotel, 5 Yang kriteria yang enggak. Satu, Ah. yang itu yang view-nya gunung-gunung tuh nggak akan gue datengin. Oh iya bener juga ya. Oke, yang kedua. Ada ya hotel yang nggak pakai AC. Itu nggak akan. Itu tapi rata-rata daerah puncak sih. Maksudnya bukan daerah Jakarta. Jarang sih Jakarta nggak ada AC-nya. Iya ya, so far kebanyakan kan hotel ada AC-nya ya. Iya. Oke, yang ketiga. Ya kamar yang kecil sempit nggak suka. Ya badan gue aja gede gitu. Kalau misalnya kamar Astagfirullahaladzim. sempit tuh nggak Nggak enak. boleh shaming diri Iya, sendiri boleh loh. shaming diri sendiri kalau Oh, mau iya. dong. Yang keempat. Ya jauh deh tempat makan enak ya. Ayo Allah. Kayak agak terpencil kadang. Ini mah beneran kebalikannya ya, Pak. Ya apa lagi dong? Iya, yang kelima berarti terdelas. Apa ya? Gini, gue tuh nggak pernah berenang tapi suka nyari hotel yang ada kolam renang. Jadi kalau nggak ada kolam renangnya nggak akan gue datengin. Minimal buat nyeprik-nyeprikin kaki. Iya, kayak misalkan kalau lagi pagi kayak datang aja pengen lihat aja gitu, lihat air-air aja. Tapi nggak pernah berenang gitu. Bener-bener. Wah, gokil sih. Punya pengen fasilitas ada. kolam renang tapi nggak mau berenang. pengen Gimana aja. ceritanya tuh? Pengen lihat aja. Biar fasilitas lengkap aja tuh hotel. Oh iya bener juga ya. Wah gokil sih nih Kak Suci. Tapi Kak Suci gue masih penasaran sih soal lu. Maksudnya adalah dengan background lu, maksudnya adalah karena kan lu suka explorer hotel nih Kak. So far emang kalau boleh tahu, kalau misalnya kita ke hotel biasanya menghabiskan berapa juta atau bahkan ternyata nggak nyampe jutaan Kak? Kalau buat gue pribadi nih, karena emang gue kan booking buat diri gue sendiri ya. Oke. Nggak pernah yang sampai di atas sejuta. Pasti di bawah sejuta dapatnya. Tapi kayak dengan fasilitas yang gue mau itu. Tapi emang rata-rata kebanyakan juga di atas 500. Itu berarti di daerah SCBD?
pokoknya daerah Jakarta Selatan tuh dapetnya selalu di bawah 1 juta tapi di atas 500. Ih boleh kali ya Oh, serius? Wah, berarti yang kalau misalnya di atas 1 juta lu nggak akan datengin gitu istilahnya? Belum masuk budget. Oh, mungkin kamu yang lagi nonton ya kan? Nabung dulu kan Iya. kalau nginep-nginep kayak gitu, jadi ya yang masuk budget aja. Wah, gokil sih. Tapi gue masih kepo, Kak. Maksudnya adalah lu udah explorer hotel, udah tahu kriteria yang lu suka. Berarti it's mean udah lebih dari 5 dong hotelnya yang udah lu datengin yang berbeda ya kan? Udah. Udah. Oke, kita kepo ini ya. Maksud gue adalah ini mungkin bisa jadi referensi kita juga kalau misalnya kita mau staycation di hotel. Gak tahu sama siapa. Habis jomblo. Oh iya, aku juga jomblo tapi datang-datang aja ke hotel. Emang harus di hotel tuh harus couple ya enggak kan? Oh iya juga ya. Sama teman-teman kan bisa. Kan biar enak. Ya. Beda ya ini mah konotasinya ya Beda kayak. dong. Oke, 5 hotel yang menurut Kak Suci ini parah sih lo wajib banget coba gitu Kak. Yang aku datengin aja ya. Yang udah pernah didatengin. Kayak 5 kebanyakan aku kan ini bulan apa sih? Udah bulan Oktober. November. Baru nyampe 10-11 ya. Nah, nyampe dong 3 aja berarti. Ya udah Kalau 3. 5 tuh kayak Best 3. best 3-nya aja ya. 1 Oke. Haris FX Sudirman. Kenapa? Itu yang di kamar pokok kamarnya tuh tipenya yang bright room. Bright room, Itu oke. view city-nya tuh nggak 180 derajat sih, kayak setengah, tapi kayak lu bisa lihat ada GBK view-nya. Wah, Terus gedung-gedung SCBD juga. Terus jalanan Sudirman. Oke. Itu tuh kamar mandinya tuh view-nya jalan Sudirman sama SCBD. Itu best loh. Iya, itu tidur view-nya ini GBK. Ya Allah. Itu. Tapi minusnya di Haris FX itu si kamar mandinya nggak Kecil. bathtub. Oh, nggak ada bathtub. Nggak ada bathtub. Oke. Jadi cuma minus di itu doang, cuma emang nggak perlu banget sih. Oke, iyalah ngapain lama-lama di kamar mandi. Iya. Ya kalau mandi suka nyantai-nyantai kan enak Oh kan iya, buat view-nya. bathtub ya. Cuma itu kamar yang itu doang sih nggak bathtub. Mungkin ada kamar lain yang gak gue tahu tapi bathtub. Oke, bright room ya lah minimal Si ya. Haris FX, FX. Sudirman yang bright room. Oke, yang kedua. Yang kedua itu si harusnya dari 3 ke 1 dong, yang itu Oh sama ini, tuh udah Haris oh tuh. itu, itu yang berarti ketiga. Kalau Oke, ini versi gue ya. Ah. Yang kedua itu si Ascot Sudirman. Ascot, oke. Ascot Sudirman tuh view-nya juga city view juga. Itu lantai waktu itu yang gue inepin tuh kalau nggak salah lantai 36. Kalau yang Haris tuh lantai 47. Anjir. Nah, kalau si Ascot ini enak sih, enak banget kayak, tapi itu semi apartemen, lebih bukan hotel lah. Jadi ya sama aja sih, fasilitas hotel, cuma semi apartemen kayak lengkap banget, ada mesin cuci, Demi apa di kamar hotelnya? laundry ya namanya. Ya Iya, pokoknya laundry. Terus ada kayak kulkasnya tuh bukan kulkas buat pendingin doang, ada buat es batunya juga. Ada microwave, ada buat cuci piring segala macam. Pokoknya emang semi apartemen. Iya, lengkap banget. Kamar tuh. mandinya pun Ada lega, bathtub. terus ada bathtub tapi nggak ada view city-nya. Jadi dapat view-nya tuh dikit doang kacanya. Kalau misal Haris FX ini benar-benar kayak hampir full. Nggak full banget, cuma ya banyak bisa ngeliat view aja. Nah, kalau si Ascot ini kurang. Cuma buat fasilitas yang lain-lain bagus, kayak udah smart TV. Kalau di Haris FX tuh belum, kalau seingat aku. Lupa Oke, juga. itu yang bright roomnya. Kalau yang ini yang di Ascot, Ascot itu ada. tipe apa kak? Yang paling murahnya? Yang kakak Lupa datengin. apa ya, Deluxe apa ya? Oke. Pokoknya yang paling murah aja. Tapi udah dapet fasilitas bagus itu. Anjir. Enak Kalau si banget ya. Haris ini kedua dari yang paling tinggi harganya si Haris. Yang Oke. view-nya itu. Terus Yang top nomor 1 nih. si nomor 1 itu Haris. Oh, tahu. masih yang Haris. Oh, jadi ini yaudah. jadi ketiga gitu loh. Oke, yang ketiga The One on One Dharma Wangsa. The 101 dan Dharma Mawangsa. Wangsa, itu Kenapa? Udah smart TV. Oke. Terus view-nya juga bagus, MRT. Oh. Ada MRT Blok A. Mm. Terus fasilitas pelayanan juga bagus. Ada kolam renangnya juga. Itu di tiga-tiga itu ada kolam renang. Udah. Terus ini mepet-mepet deh yang keempat deh. Apa tuh? Sutasoma. Sutasoma. Kenapa Itu harus di belakang Sutasoma? The Tribrata. Jadi itu tuh gedung di Jakarta yang sering dipakai sama artis-artis buat nikahan. Nah, belakangnya tuh ada hotel namanya Sutasoma, itu juga bagus. Itu kalau itu yang juara tuh ini pelayanannya. Oh, Sutasoma ini Juara servisnya. banget kayak bener-bener dari awal sampai pulang tuh bener-bener diservis dengan baik. Kalau aduh jangan deh, nanti minus-minus hotelnya kelihatan. Oh iya, jangan. Jangan. Pokoknya best ini best service tuh Sutasoma aja. Nah, itu dia kan Kak. Kalau misalnya itu ternyata adalah rekomendasi yang top 5 dan top bednya lah. Ya kan? Tapi kalau sekarang tuh gue pengen tahu sih Kak sebenarnya kayak spill harganya dong. Spill harga. Dari 5 hotel terbaik. 3 deh. Yang 3. tadi gue sebutin ya.
Kalau di Haris FX tuh yang Bright Room waktu itu yang gue inepin tuh di harga waktu yang gue itu dapat harga 809.000 itu Januari, sudah lama banget. Januari ya udah anggaplah Tapi sekarang kayaknya harganya emang 900 ya. 800-an sih. Oh masih Kayaknya sih 800. di range harga 800-an. Kalau itu terus kalau misalkan si Ascot tuh di harga 759. 759. Oke, habislah 1.800.000. Oke. Wah, kok dihitungin. Terus yang di One Wonder Mawangsa itu dapat harga 585. Gila. Tapi Promo. promo harga yang aslinya kalau nggak salah tuh sekarang di range 600-700-an. Di Oke. kamar yang waktu gue inepin itu. Gue lupa nama kamarnya apa tapi. Ya, nggak apa-apa. Yang keempat, kan tadi sebut 4 hotel tuh. Satu lagi Sutasoma ya. Iya, sudah sama. Itu di range 6,5. 650. Murah ya? Murah masuknya. Padahal deket blok M. Blok A. MRT. Blok A. Iya. Dan itu di belakang yang Tribrata itu. Iya. Pokoknya daerah kawasan elit kan itu daerah Mawangsa tuh. Enak pokoknya makan makanan juga gampang di situ mah nyarinya. Jadi lapar sih. Makan yuk. Oke, itu dia kalau misalnya dari reviewnya Kak Suci ya kan, mau ke hotel mana, itu berarti khusus di Jaksel ya Kak ya? Iya, Jakarta Jak- Selatan only. Anaknya Jaksel banget, Iya. yes, oke. Hotelnya doang tapi Oh, tempat hotelnya. nongkrongnya emang enggak. Widih, mohon maaf tempat nongkrong sama tempat hotel itu lebih up hotel ya kayaknya. Lebih hotel kayaknya. Oke, kalau gitu sekarang gue mau ngajak Kak Suci untuk main games. Apa tuh? Ready? Ready. Ready. Oke, kita masuk ke segmen games. Oke, kali ini kita sekarang lagi ada di segmen games yang dimana nanti Kak Suci hanya diberikan 2 pilihan. Oke. Jawab cepat dan jujur. Oke, aduh. Mulut suka refleks enggak lagi. 3 pertanyaan aja. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Jeng 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 jeng. Kak Suci, lebih memilih staycation sama pacar atau sama teman? Sama temen dong. Tapi pernah sama pacar? Enggak ada pacar. Kan pertanyaannya pernah sama pacar. Iya, pacar aja enggak ada, masa pernah gitu. Oh, aman sekali. Yaudah, bener-bener. Sama teman kenapa tuh Kak? Lebih ramean kan. Lebih ramean, oke. Kenapa? Bete nih. Aduh. Sama temen lebih Sama seru. teman ya. Yang paling the bestnya itu karena momen apa Kak? Karena ngerayain ulang tahun kah? Atau memang kita pillow talknya yang dapat? Lebih suka kayak pillow talknya itu loh. Kayak ngobrol. Kalau misalkan di kafe tuh terlalu bising, jadi mendingan di hotel lebih enak aja. Oke, gue sambil ketawa. Tapi the best obrolan, berarti kalau di hotel sama teman berarti temennya cewek dong? Cewek dong. Nggak ada cowoknya dong? Ada. Dan ramen mulu. Oke, nah berarti kalau misalnya obrolan cewek di malam hari itu biasanya bahas apa sih Kak? Nggak jauh lah tentang percintaan. Oke, berarti sama lah ya sama cowok juga kadang bahas Nggak cewek. jauh. Oke. Nggak ada lagi mau ditambahin? Julitin temen lah. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Jeng jeng jeng. Kak Suci, lu lebih memilih menghabiskan waktu di luar rumah atau di dalam rumah? Dalam rumah sih jujur. Dalam rumah. Berarti makanya alasannya lu kenapa lebih suka staycation daripada vacation? Daripada vacation. Kenapa tuh Kak di dalam rumah? Suka mager-mageran aja. Oh, kirain karena cinta keluarga, ini mah karena mager ya. Mageran aja. Kayak Oh. nggak tahu, mungkin makin ini kali ya, makin tua jadi kayak lebih suka yang tenang-tenang kesendirian kayak gitu-gitu. Udah jarang kayak kafe gitu tuh udah jarang. Sendiri tapi nggak kesepian dong. Enggak dong. Oh iya, harus beda ya. Beda dong. Karena ada yang bilang, ih lu sendiri mulu kesepian ya lo. Enggak dong. Enggak tahu. Ini belakangnya, Ci, saldo. Iya. Amin gitu ya, sama suami kan nanti. Iya. Serah lu aja gitu. Oke, kalau gitu gak ada lagi mau ditambahin kenapa alasan diem di rumah? Satu mager, terus kayak lebih PW aja. Oh lebih PW, oke. Karena gak ngeluarin duit juga ya. Iya, nggak ngeluarin duit juga. Nah tapi kalau misalkan tentang ngomongin yang kayak introvert dan extrovert gitu, gue nggak yang kan kalau misalkan terlalu sering di rumah kan Oh nggak iya benar. sosialisasi sama orang kan Ya. maksudnya introvert ya. Gue nggak introvert juga. Kayak Berarti di tengah-tengah lah sebenarnya, ambivert kali oh ya ambivert, namanya. oke. heeh. Tapi kalau di yang rame banget juga nggak terlalu suka, tapi suka gimana lah, Ya pokoknya tengah-tengah. 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 Oh berarti emang sukanya ya udahlah gua mah. Dua alam. Dua lama buaya dong. Salah ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jeng jeng jeng. Kak Suci, lu lebih memilih satu cowok atau banyak cabang? Satu cowok lah. Satu cowok. Cancer setia. Ai. Ya langsung Oh, lu zodiak. Cancer. Cancer gue. Oh, kalau Virgo? Virgo juga gitu loh. Oh, Virgo juga. Oh, Virgo juga gitu. alhamdulillah, ya Allah, gua aman. Sama satu. Sama satu ya. Tapi kalau lu jomblo banyak.
Enggak juga, malah gue ngebucinin satu orang jadi kayak kalau ada yang deketin malah susah. Nggak akan dibukain gitu. Kalau gue personal ya. Nggak tahu emang semua Cancer kayak gue atau emang gue doang. Oke, berarti itu kalau in case-nya lu udah punya cowok setia, Jangan kan udah punya cowok kayak suka, baru suka doang nih sama satu cowok, nggak akan balasin yang lain. Wih, males. cewek yang kayak gini guys, yang mahal guys. Susah. Serius lu? Susah dapetin aja. Kalau susah didapetin ya. Susah ngedapetin yang dimau. Oh, emang pemilih. Kemudian Atau mungkin emang pokoknya gue ya udah harus sesuai kriteria, bukan enggak pemilih juga. gitu jadi. Kalau udah suka ya udah, nggak ada alasan kan kadang. Oh, Oh, jauh banget ya dari hotel-hotel langsung ke situ ya. ya kan bahasannya. beda tipis lah. Kan private room. Oh iya. Boleh lah. Oke, berarti udah fix satu cowok aja. Satu cowok. Punya cowok nggak sekarang? Kalau cowok ada tapi pacar enggak. Oh, beda ya. Beda dong. Oke, kalau cowok bisa temen, ya kan? Teman chatan, teman jalan, Teman sleep teman call. makan, ya, teman teleponan. Ada cowok mah ada, cuma kalau buat kalau pacaran nggak ada. Oh, belum ya. Belum pengen ada status kali ya. Pacar nggak ada. Ini udah dipancing-pancing tuh tetap aja ditolak. Oke, kalau gitu udah sekian gamesnya. Terima kasih Kak Suci. Tapi gue pengen tahu sih Kak. Maksudnya adalah di luar segmen game sama di luar pertanyaan gue. Maksudnya ada 2 pertanyaan terakhir gue sebenarnya Kak. Ya. Yang pertama, gimana sih caranya kita bisa dapat harga murah di hotel? Gini, waktu itu tuh ini tahu dari temen juga. Jadi Oke. kalau misalkan emang pengen nginep di satu hotel nih, kalau gue tuh selalu mau nginep di hotel nih kayak cari review dulu. Cari review sampai ternyata gue suka banget nyaman di hotel, pengen gue datengin. Nah lu pas lu buka aplikasi yang mau lu booking lewat situ tuh, kayak sekali buka aja tuh biasanya harga yang paling rendahnya dulu. Oh. Kadang emang suka ada yang kayak dari jam-jam gitu kan. Misalkan dari jam yang tengah malam tuh lebih murah kayak gitu-gitu. Ngebookingnya. Gue pernah kayak nyobain kayak gitu, enggak juga. Dan jadi gini, kalau misalkan si hotel tuh semakin lu sering buka nyari-nyari misalkan di hotel mana ya? Misalkan di hotel A nih, lu nyari terus nih berkali-kali kayak pengen lihat, lu kira tuh bakal lebih murah, ternyata enggak. Kayak makin naik karena pencariannya tuh lebih makin banyak tuh kayak nih hotel tuh ngerasa oh banyak yang minat nih sama hotel gue, dinaikin lagi harganya gitu. Gila sih. Jadi kalau mau kayak sekali buka misalkan enggak sekali buka juga kadang suka lagi Iya, harga up tinggi juga, kan. Ya jarang-jarang buka aja, jangan terlalu sering buka. Makin sering buka tuh harga makin naik gitu. Makin sering buka juga dompet lu makin menipis, Cok. Salah ya? Makin naik harganya. Itu tips yang pertama. Ada lagi nggak tipsnya, Kak? Iya, sama jam-jam itu loh. Oh, lebih ke jam ya. Berarti jangan tengah malam juga, jangan Tengah prime malam time. yang bagusnya tuh sebenarnya tengah malam kalau nggak salah tuh yang jam-jam 12 Dua. sampai jam-jam subuh tuh jam 4. Itu biasanya murah harga di situ. Tapi lebih ke pesawat kalau gitu, kalau hotel tuh Oh jarang. iya benar. Jadi pengen ke Bali. Yeah. Melenceng jauh banget ya. Jauh banget. Oh iya benar. Waduh. Tapi Dika, kalau misalnya emang itu tipsnya, berarti so far ya kita juga harus bijak lah ya. Iya. Kalau mau milih-milih hotel, kalau emang belum kebutuhan mending jangan deh, Iya. ya kan? Tapi Dika, my last question. Sebenarnya dari lo pribadi, gue nggak mau ngulik ke hak privasi lo juga sih ya Kak. Maksud gue adalah ini tuh kalau selama lo jadi kayak nge-review hotel kayak gitu tuh emang kesenangan lu yang dengan kedoknya self healing atau memang sebenarnya lu udah needy banget sama satu kali nge-hotel gitu istilahnya. Jadi gini, awal cerita suka staycation tuh Nah ya. perkara sakit hati dulu nih. Ya Allah. Perkara sakit hati terus kedoknya self healing kan, makanya nyari hotel nih. Ih jangan nangis tuh. Enggak dong. Oh. Udah sembuh dong. Ih subuh lu tadi senyum kayak gitu mirip Alit Tatum lo. Iya. Oh iya. Terus udah kayak gitu, misalkan gue lagi konten nge-room tour gini, ternyata dari followers gue tuh kayak audiensnya kayak aktif gitu loh, kayak nanya. Kadang gue cuma nge-room tour doang, nggak gue tag locationnya di mana. Dari situ kayak suka nanya ini di mana gitu kan. Terus nggak tahu suka aja kayak ngekonten nge-room tour kamar hotel. Oh. Jadi kayak di situ tuh banyak apa ya, jadi insight baru. iya, Ya insightnya bagus gitu kalau misalkan lagi nge-review hotel tuh. Terus dari situ malah jadi ya mungkin ada beberapa temen yang kayak jadi nungguin story gue tentang hotel. Karena mungkin dia butuh referensi atau apa gitu kan. Ya udah nggak ada kayak apa kerja sama aplikasi apa gitu, nggak ada, emang pure dari diri sendiri aja, pengen suka konten aja. Berarti kalau bahasa orang-orang yang kayak artis selebgram gitu kan atau bahkan seleb TikTok itu berarti jatuhnya honest review ya. Wih, gokil, honest review itu lebih mahal loh daripada dan nggak ada bayaran. Iya, maksudnya itu lu bebas untuk mereview kan, mau bilang jelek nggak masalah, lu nggak dibayar juga. Bayar pakai duit lu Iya.
Ih gila sih. Berarti emang itu udah bawaan hati juga ya. Iya, emang suka aja. Kepuasan pribadi kan. Di Instagram gue tuh kadang suka ada konten tuh kalau nggak make up, makanan sama review hotel. Nah. Itu ya 3 tuh yang rame. Boleh banget langsung aja di follow Instagramnya Kasuci Utari 7. Oke, sekarang mah nggak akan lupa. Pokoknya Ada ingetnya, tujuhnya. Kasuci Utari sukanya Al. Ada 7. Oh salah ya. Gara-gara ada 7-nya ya. Oke, sebelum gue tutup Kak, seperti biasa. Oh iya, for your information, kalau ternyata tuh sebenarnya Kasuci Utari ini tuh pernah masuk juga ke podcastnya Yuda nih, tapi waktu itu di Spotify. Jadi mungkin lo bisa banget langsung aja cek di link Nah kalau misalnya lu penasaran banget, jadi sebenarnya itu gue tahu Kak Suci udah lama banget. Kalau misalnya ternyata gue pernah ngobrol lagi sama Kak Suci tuh dulu sebelumnya di Spotify. Nah kalau misalnya lu pengen denger obrolannya waktu itu tuh kita tentang make up ya Kak ya. Iya. Cuma untungnya gue gak di make upin guys. Bisa banget lu cek untuk dengerin di link deskripsi, karena itu benar-benar pure kalau misalnya kamu yang para wanita tertarik kenapa sih lu harus make up, kenapa sih kita harus make up misalnya para cewek gitu kan, bisa banget. Langsung aja kunjungin Instagramnya juga di @suciutari7. Mantap. Kak, pesan dong Kak, kalau boleh tahu pesan Kakak kepada teman-teman nih yang misalnya suka self healing ke hotel juga, staycation di hotel. Pesan Kakak apa? Ada nggak? Kalau nggak mau dicap yang jelek-jelek tuh sama netizen, nggak usah post yang aneh-aneh lah. Kalau misalkan lagi di hotel tuh kayak udah kayak sekedar room tour atau nikmatin suasana hotelnya, pokoknya jangan yang, kalau nggak mau dicap ya, kebanyakan tuh dicap tuh karena ya terlalu post yang seksi-seksi mungkin, lagi di background dengan background hotelnya itu loh. Gitu aja paling. Oh pesannya lebih kayak lu Kalau harus nggak mau jaga dicap juga tuh, ya. Aware your body juga gak sih sebenarnya? Iya kan? Gue juga sering kayak gitu. Ya Allah. Oke, kalau gitu jangan lupa teman-teman bantu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe juga, dan share kalau misalnya emang ngerasa gokil ini review hotelnya mantap banget. Boleh banget langsung aja share ke teman-teman kamu ya. Kak Suci, thank you dan Sama-sama. mau hadir di YouTube-nya Sulpa Yuda juga gitu kan, istilahnya YouTube channel. Semoga sukses terus, sehat terus. Amin. Dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya ya. Siap. Oke, buat teman-teman terima kasih juga udah nonton nih. Ya kan sampai akhir video ini, gak tahu berapa menit, tapi mudah-mudahan lo dapet insight-nya, dapet ilmunya, dapet pesannya. Jangan lupa kalau misalnya mau ke hotel bisa langsung aja tanya ke Kak Suci ya. Sampai ketemu di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.